Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi dari materi pembelajaran kimia mengenai reaksi kimia dan perubahan energi. Baiklah, untuk materi yang pertama itu adalah perubahan kimia. Jadi, perubahan kimia ini mengacu pada proses di mana satu atau lebih zat berubah menjadi zat yang baru dengan sifat yang berbeda. Indikator apa yang harus kita perhatikan untuk menentukan apakah perubahan kimia tersebut sedang terjadi atau tidak? Jadi, indikator perubahan kimia yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah produksi gas. Beberapa reaksi kimia mungkin menghasilkan pembentukan gas. Contohnya saja pada pembentukan karbon dioksida ketika soda kue bercampur dengan cuka. Selanjutnya itu adalah pembentukan padatan atau produksi padat. Jadi reaksi kimia lainnya menghasilkan pembentukan zat padat atau endapan. Hal ini menjadi memiliki contoh seperti pembentukan oksida besi yang melekat pada permukaan bahan. Selanjutnya itu ada perubahan warna. Jadi perubahan kimia juga terjadi ketika ada perubahan yang nyata dalam warna zat selama reaksi kimia itu berlangsung. Contoh dari perubahan warna ini adalah pada perubahan warna dalam kalium permangan ketika asam oksalat ditambahkan. Selanjutnya itu adalah perubahan suhu. Tanda lain bahwa perubahan kimia terjadi adalah ketika ada perubahan yang nyata dalam suhu selama reaksi kimia tersebut berlangsung. Jadi perubahan suhu itu bisa kita perhatikan pada proses kayu yang terbakar atau pada saat kayu terbakar. Baiklah, pada slide ini saya akan membahas mengenai identifikasi indikator perubahan kimia apa yang ditujukan dalam setiap skenario. Jadi di sini saya akan membahas dua jenis perubahan, yaitu yang pertama ada perubahan gas dan yang kedua itu ada perubahan warna. Pada dua perubahan ini saya akan memberikan masing-masing dua contoh. Yang pertama itu adalah produksi gas. Pada saat kapur bereaksi terhadap cuka yang bisa kita lihat pada slide yang telah saya paparkan. Yang kedua itu adalah perubahan warna yang bisa kita lihat pada pembentukan gigi yang bolong. Yang ketiga itu ada produksi gas juga yang bisa kita lihat pada pita magnesium yang bereaksi dengan asam klorida. Kemudian yang keempat itu ada perubahan warna juga yang bisa kita lihat tentang penggunaan fenolfetalin dalam reaksi asam basa. Kemudian adapun perubahan energi dan reaksi kimia. Jadi perubahan energi dan reaksi kimia ini terbagi menjadi dua, yaitu eksotermik dan endotermik. Jadi yang pertama itu adalah eksotermik. Eksotermik ini adalah reaksi kimia yang melepaskan energi dalam bentuk panas atau cahaya. Ketika reaksi eksotermik terjadi, sering terasa hangat atau panas saat disentuh. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi endotermik. Jadi ini adalah reaksi kimia yang menyerap atau mengambil energi dari lingkungan. Yang mana ketika reaksi endotermik terjadi, kita sering merasakan dingin atau zat tersebut akan terasa dingin saat disentuh. Nah, kemudian dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa perubahan kimia ini mengacu pada proses di mana satu atau lebih zat berubah menjadi zat yang baru dengan sifat yang berbeda. Kemudian
indikator perubahan kimia memiliki beberapa indikator, yakni produksi gas, produksi padat, produksi warna, dan perubahan suhu. Kemudian, yang ketiga yaitu adalah perubahan energi dalam reaksi kimia yang telah kita paparkan sebelumnya, yaitu hal tersebut dapat berupa reaksi eksotermik jika melepaskan energi dan reaksi endotermik jika menyerap energi. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya mengenai reaksi kimia dan perubahan energi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.